Oke, berjumpa lagi dengan saya, Faiz. Tetap Faiznya pakai S, biar dingin. Sekarang ini saya diberikan kesempatan untuk bincang-bincang, ngobrol deso, ngobrol ngalor ngidul bersama Pak Dukuh Pudak di Kalurahan Jepitu. Halo Pak Dukuh. Halo Mas Faiz. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, gini Pak, saya ini kan juga banyak penasaran untuk mengenai desa, mengenai kalurahan. Kebanyakan kan orang-orang juga melihatnya ya desa A, kemudian lurahnya siapa, lurahnya bagaimana. Nah, tapi kan ada pelaksana wilayah di situ. Ada seorang dukuh yang sama-sama bekerjanya ya juga 24 jam. Lurah juga 24 jam non-stop. Nah, kira-kira ini Pak Dukuh ini kan sudah berapa tahun Pak kira-kira jadi? Ya kurang lebih 10 tahun Mas saya menjadi dukuh di Padukuhan Pudak sini. Nah, 10 tahun. Kalau saya bayangkan 10 tahun ini nih presiden itu ya 2 periode ya Pak. Tentunya punya cerita, punya pengalaman yang bisa lah Pak saya belajar dari jenengan, diceritakan ke teman-teman berdesa ini Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Ya jadi sebagai dukuh kan harus punya prinsip Mas. Intinya kan mengabdi kepada masyarakat. Kalau dukuh itu kan sebagai pemangku wilayah di Padukuhan. Dengan tugas dan fungsi ya jelas membantu kepala desa dan juga untuk menertibkan keamanan di lingkungan itu sendiri. Dan juga harus melaksanakan peraturan desa dan perundang-perundangan yang ada. Dan untuk kerja dukuh itu tidak terbatas Mas, yang jelas 24 jam. Artinya gimana? Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat kita harus siap sedia. Tidak boleh nolak, itu sudah Mas, sudah pasti. Sebenarnya sudah kewajiban kita sebagai pengabdi masyarakat. Suka dukanya banyak menjadi dukuh itu. Ya sukanya kalau kita bisa membantu orang lain kan ada nilai baik dari kita sendiri. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu suatu kebaikan. Dan untuk dukanya ya, yang jelas kepentingan pribadi itu kalah dengan kepentingan umum, itu kalau prinsip saya. Jadi saya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu yang jelas. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, tapi kan ya kita tidak memungkiri Pak, kadangkala juga yang terdekat memang Pak Dukuh dari masyarakat, misalkan dari apa desa mengumumkan apa, woro-woro apa, ketika memang masyarakat kurang menangkap itu kan yang salahkan selalu Dukuh, yang mengeluh ke Pak Dukuh apa-apa Pak Dukuh. Nah, gimana Pak cara kita melayani masyarakat kayak gitu Pak? Ya memang Mas Dukuh itu sebagai tumbuhan. Jadi misalnya ada bantuan selalu duduk yang di ujung tombak. Tapi sebagai dukuh kita harus bisa mengantisipasi itu semuanya, bisa mensiasati. Adil itu tidak harus sama rata. Jadi kita harus bisa memilih terkait dengan bantuan itu sendiri. Jadi ya kita intinya harus punya data yang fit lah dari penduduk itu sendiri. Jadi nanti kalau ada bantuan ini itu kita bisa mensiasati supaya tidak bang sini bang ciladas istilahnya. Begitu Mas. Nah kan ini kan di Pudak nih Pak, ada sekitar berapa kakak Pak? 74 kakak Mas. 74 kakak. Nah ini kan berarti Pak Dukuh itu ya ngomong ya Pak, istilah ngomong 74 kakak ya, berapa ngomong warga Pudak lah selama 10 tahun. Nah, ada nggak Pak cerita yang nggak pernah Bapak lupakan ini selama 10 tahun ngomong masyarakat ini Pak? Ya ini pertama kali ujian saya jadi dukuh itu pas waktu ada kematian Mas. Kematian atas nama Pak Sugito kemarin.
Jadi orangnya itu sakit sudah lama sekali, dia apa-apa sudah ngiras, bahkan semuanya itu sudah gimana ya, untuk buang air besar aja sudah di bawahnya tempat tidur. Jadi waktu itu ada, waduh banyak sekali, jadi itu ujian saya pertama jadi dukuh. Dan alhamdulillah saya siap dan itu sudah terlaksana dengan baik. Saya gigih berjuang itu Pak Sugito itu. Dan itu kan Pak Dukuh juga berarti langsung turun, langsung ngajak masyarakat semua Iya. nih Pak. Turun ke lapangan bersama masyarakat waktu itu. Ya berarti memang ya bisa nggak tidur betul Pak kita tidur itu. Ya kadang kala tidur itu memang kurang Mas, karena ya kita harus itu tadi sebagai pemangku wilayah kan ngomong masyarakat istilahnya. Ya ngomong ngipi menengi itu yang kunci pokok. Dan kita sebagai pemimpin kan harus mengikuti masyarakat, ada Karang Taruna, ada masyarakat tua, jadi kita harus bisa mengayomi dan mengikuti kedua belah pihak itu sendiri. Oh jadi ada yang saya tangkap gini Pak, menarik berarti. Kalau menjadi dukuh itu hal yang penting, hal terpenting itu memang modal sosial nih Pak. Ikatan sosial bersama masyarakat itu yang harus kuat nih Pak. Iya betul Mas. Ini kalau memang di desa, di Padekuan tentunya kan juga memiliki banyak potensi Pak. Kalau di Padekuan Bapak sendiri, kira-kira potensi yang bisa Bapak kembangkan, Bapak up gitu, apa Pak kira-kira? Ya mayoritas di sini kan bertani dan beternak Mas. Nah kemudian dari ternak itu menjadi modal kita sebagai ekonomi keluarga. Selain juga ada keterampilan kerajinan, mungkin juga ada. Dan dari kebudayaan juga ada sini Mas. Ada karawitan namanya Mudo Laras. Mudo Laras Mas grupnya namanya. Dan itu rutin sepalnya Mas. Untuk ibu-ibu itu hari Pon, dan untuk bapak-bapak itu hari malam Sabtu. Itu salah satu karawitan yang ada di Dusun Budak sini Mas. Dan itu sudah lama. Tapi sayangnya kita belum terorganisir dengan baik, karena ya hari ini kan terkadang PPKM itu jadi kita pending semuanya. Nah berarti di sini ya memang karena situasi dan kondisi ya kita harus mengikuti aturan dari pemerintah untuk kebaikan bersama Pak. Nah ada yang disampaikan tadi, mayoritas memang petani dan peternak. Ya apa Pak Dukuh kan juga selain menjadi dukuh juga ikut Pak berarti? Iya Mas, saya juga peternak juga. Peternak juga nandur juga itu. Iya juga bercocok tanam juga. Bercocok tanam, di ternak apa Pak kayak di sini? Sini rata-rata sapi sama kambing Mas. Sapi sama kambing. Iya. Nah itu bagi waktunya gimana itu Pak? Ya harus jadi kadang nandur, kadang memberi makan sapi, memberi makan kambing, terus juga ke balai desa mungkin ada kegiatan apa, melayani masyarakat. Nah itu cara bagi waktunya itu gimana Pak? Ya kita harus pintar-pintar membagi waktu Mas. Jadi kalau ada acara ya kita harus fit dulu untuk mengurus peternakan itu dulu. Nanti kalau ada acara ya pagi kita peternakan dulu, ya baru ke Baldes atau ada urusan yang lain itu Mas. Ini memang berarti kalau harus prioritas dulu tetap di desa nih Pak berarti. Ya. Berarti sewaktu-waktu pernah nggak Pak misalkan ada kegiatan full sehari di desa atau harus ikut ngombyongi itu bahasa Indonesianya ya ikut ya kerja untuk masyarakat, pernah nggak Pak seharian full ditinggal itu? Pernah Mas, itu Jen dari pagi bahkan sampai malam ternak saya juga kelaparan, tapi akhirnya saya pasrahkan kepada
kalau saya kan masih ada orang tua Mas, jadi minta tolong kepada orang tua untuk mengurus peternakan itu sendiri. Jadi terpaksa saya tinggal karena urusan di sana juga belum selesai, gitu Mas. Jadi, dan itu tentunya kalau selama 10 tahun ini Pak, 10 tahun ya nggak hanya sekali dua kali meninggalkan kayak gitu. Enggak cuma sekali dua kali Mas, paling sering berkali-kali. Apalagi kalau ada kegiatan padat itu juga memakan waktu lama dan ternak juga, urusan ternak juga terabaikan Mas. Tapi ya mau gimana lagi, sudah tanggung jawab kami sebagai dukuh itu kan ya seperti itu. Ya, tanggung jawab sebagai dukuh saya untuk melayani masyarakat ini. Nah, di era sekarang ini Pak ya, di era modern, era digitalisasi, tentunya banyak juga kita harus sedikit barangkali ya bermain media sosial, dan itu banyak digeluti oleh anak-anak muda. Dan di Padukuhan sini banyak ya Pak anak mudanya. Banyak Mas anak muda di sini. Nah di situ kan berarti Pak Dukuh juga punya istilahnya untuk mendorong anak-anak muda nih Pak. Orang saya juga sedikit banyak mengikuti Pak Dukuh selama ini, juga mendorong banget anak-anak muda. Nah kira-kira untuk anak-anak muda itu Pak Dukuh resepnya apa nih Pak? Untuk anak muda di dusun sini kan cenderung olahraga Mas. Jadi hobinya mereka pada voli. Dan saya juga mendukung itu. Bahkan kami juga menurunkan pelatih untuk tim voli itu sendiri. Dan alhamdulillah direkrut sama teman-teman Karang Taruna sudah berjalan 3 bulan ini Mas. Jadi ya sebagai motivasi yaitu yang bisa kami lakukan sebagai support untuk anak-anak Karang Taruna. Karena voli itu juga bisa untuk masa depan Mas. Intinya yang hobi yang menghasilkan kalau memang itu bisa ditekuni. Gitu Mas. Dan anak muda juga kan nantinya sebagai regenerasi kader desa nih Pak. Iya. Ya kan. Nah itu kira-kira apa yang selalu Bapak tekankan misalkan menghadapi anak-anak muda agar supaya peduli terhadap kalurahan atau terhadap desa gitu Pak? Yang jelas sebagai dorongan untuk anak muda itu kan regenerasi itu jauhi narkoba Mas. Karena kalau kita sudah anak muda sudah terpengaruh itu semuanya pasti kacau. Dan intinya kita harus memotivasi anak-anak muda sebagai calon pemimpin di desa yang akan datang nanti. Gitu Mas. Berarti kan ya tetap diharapkan juga nih anak-anak muda itu juga harus pergi, harus cinta, harus apa ya Pak ya istilahnya, mempunyai rasa loyalitas, memiliki lah desanya sendiri, kalurahnya sendiri ya Pak ya. Dan memang di situ peran dukuh ya sangat diperlukan memang, yang sangat dekat. Kemudian kembali lagi di sini Pak, yang memang saya sangat-sangat tertarik itu ya menjadi dukuh, ya menjadi ya bercocok tanam, ya beternak. Nah kira-kira memang ketika memang harus dibagi waktunya banyak, apakah nanti itu nggak mempengaruhi pemasukan pribadi untuk menghidupi keluarga Pak? Ya itu sudah resiko Mas, tapi ya mau gimana lagi, sebagai dukuh kan sudah berkomitmen seperti itu ya. Insya Allah kalau kita itu berbuat baik pasti ada penggantinya yang lebih baik lagi. Itu aja Mas. Berarti istilahnya nggih, ilmu ini ku wong nandur bakal ngunduh Ya gitu seperti Pak. itulah. Wong Kurang nandur bakal ngunduh. Yang menanam pasti akan menuai ya, memanen gitu ya Pak. Ada lagi nih Pak, misalkan ya tetap dukuh itu menjadi jujukan pertama juga. Ada kasarannya, ada bantuan misalkan.
Misalkan ada yang si A dapat, si B nggak dapat, kan tipikal masyarakat tentunya berbeda-beda Pak. Nah gitu pernah ada nggak Pak selama 10 tahun ini Pak Duka menjabat? Iya ada Mas, tapi kan kita juga punya prinsip. Jadi kalau tahun ini nggak dapat, mungkin tahun depannya giliran gitu. Jadi kita yang itu tadi, yang baku kita punya data konkret terkait bantuan apa saja yang pernah ada, siapa yang dapat tahun ini, dan mungkin untuk yang belum tahun depan bisa dapat gitu. Cara kami mengantisipasi kecemburuan sosial Mas. Sebagai ya bincang-bincang kita ini Pak ngobrol ngalor ngidul mengenai desa, mengenai kelurahan. Nah kira-kira apa sih pesannya Pak Dukung untuk masyarakat umum, untuk para ya orang-orang yang gemar membicarakan desa, pada mahasiswa, kepada pemuda gitu. Kira-kira apa Pak? Ya, pesan untuk warga masyarakat jelas jadilah warga yang baik untuk kemajuan kita bersama, dan untuk bagi mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat banyak, teruslah berjuang. Kalau bukan kita siapa lagi untuk kemajuan desa Cibitu ini. Wow, tangan lu tak cukup. Itu tadilah kita ngobrol ngalor ngidul sama Pak Duko. Untuk penutup pada kesempatan kali ini tetap masih sama, berjumpa lagi nantinya bersama saya Pak Is pakai S, Merdeka dari Desa.